Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'da. Di sini saya akan membaca kitab Al-Baijuri, membahas tentang kewajiban zakat fitrah. Jadi sebelum kita melakukan ibadah zakat fitrah bentar lagi, sebaiknya kita mempelajari dulu bagaimana tata cara membayar zakat fitrah dan juga kewajiban-kewajiban dalam zakat fitrah. Langsung aja kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tajibu zakatul fitri. Menerangkan satu fasal kewajiban zakat fitri, zakat fitrah, wa yuqalu laha zakatul fitrati ail khilqati, dan juga disebut zakat fitrah, bisa zakat fitri atau zakat fitrah. Kenapa disebut dengan zakat fitrah? Makna fitrah di sini adalah al khilqati, asli penciptaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi ketika Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan asli penciptaannya seperti itu. Bithalasati asya'a, dengan 3 macam syarat. Yang pertama al-islamu, Islam, beragama Islam. Fala fitrata ala kafirin asliyin, maka tidak ada kewajiban membayar zakat fitrah atas orang kafir yang asli, yang memang dari lahir dia itu kafir. Nah, itu namanya kafir asli. Nah, kafir yang tidak asli itu ya orang-orang yang murtad, yang tadinya Islam kemudian keluar dari Islam. Nah, itu namanya kafir palsu. Jadi kalau orang itu beragama Islam, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Illa fi raqiqihi wa qaribihi al-muslimaini, kecuali untuk tanggungan dia, kerabat dia yang beragama Islam. Di misal kalau ada satu keluarga, ayahnya itu non muslim, tidak beragama Islam, maka dia tetap wajib membayarkan zakat fitrah untuk keluarganya yang Islam. Misal istrinya Islam atau anaknya Islam, maka ayahnya tetap wajib membayarkan untuk anak dan istrinya yang Islam tadi. Tapi kalau dia nggak wajib karena dia bukan Islam. Jadi yang wajib hanya kerabat-kerabat dia yang wajib dia tanggung yang beragama Islam. Wa bi ghurubi syamsi min akhir yaumin min syahri Ramadhana. Dan kewajiban tersebut disebabkan oleh terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Di tanggal 30, misal kalau puasanya sampai 30 hari, berarti 30 Ramadan sudah akhir, sudah masuk waktu maghrib itu, sudah terbenam matahari, maka itu sudah wajib membayar zakat fitrah. Sampai kapan? Sampai sholat id, sholat idul fitri. Itu waktu membayar zakat fitrah. Maka jangan sampai terlewat selesai sholat id. Wahina idzin fatukhruju zakatul fitri, maka ketika itu wajiblah dikeluarkan zakat fitrah. Amman mata ba'dal ghurubi, dari seseorang yang mati setelah terbenamnya matahari. Di misal ada orang Islam, dia meninggal ketika malam takbiran, malam Idul Fitri. Bagaimana hukumnya? Apakah dia masih wajib untuk dikeluarkan dari hartanya itu zakat fitrah? Jawabannya masih. Ketika orang meninggal dunia setelah maghrib pada akhir bulan Ramadan, berarti sudah masuk Idul Fitri, maka dia tetap wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, yang keluarkan siapa ya? Ahli warisnya, bisa anaknya atau istrinya.
Itu ketika dia meninggal setelah maghrib pada malam Idul Fitri, udah masuk waktu maghrib. Tapi ketika dia meninggal sebelum maghrib, ketika hari terakhir bulan Ramadan itu udah mau Idul Fitri, sebelum maghrib dia meninggal, maka tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Ba'dal ghurubi dunaman wulida ba'dahu. Bukan seseorang atau bayi yang dilahirkan setelah maghrib Idul Fitri, malam Idul Fitri. Ini misal ada bayi, dia lahir setelah maghrib malam Idul Fitri, maka bagaimana? Tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Beda lagi kalau misal ada bayi melahirkan sebelum maghrib hari terakhir Ramadan itu, udah maghribnya itu sudah Idul Fitri, malam Idul Fitri, maka dia wajib ketika lahirnya sebelum maghrib malam Idul Fitri. Jadi dia sudah menemui dua bulan Ramadan dia menemui, dan bulan Syawal dia menemui. Jadi lahirnya itu ketika Ramadan, maka wajib orang tuanya untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk bayinya. Tapi kalau lahirnya setelah maghrib, nah itu tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya karena dia tidak menemui bulan Ramadan. Wa wujudil fadli, dan adanya kelebihan. Wa huwa, adapun adanya kelebihan tersebut, yusaru menjadi mudah asyakhsu seseorang bima dengan perkara yafdulu yang berlebih apuma an qutihi dari makanan pokoknya, wa quti iyalihi dan makanan pokok keluarganya, fi dzalikal yaum pada ketika hari tersebut, hari malam Idul Fitri. Nah, siapa sih orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Yaitu orang yang memiliki kelebihan dari hartanya ketika malam Idul Fitri, dari makanan pokoknya untuk dirinya dan untuk keluarganya. Di misal, kalau ada satu keluarga, dia punya beras di rumah 10 kilo. Nah, sedangkan untuk makan keluarganya itu satu hari itu hanya 1 kilo misal, 1 kilo 2 kilo misal. Maka dia masih ada kelebihan 8 kilo. Nah, itu dia wajib membayar zakat fitrah karena sudah melebihi dari makanan pokok dia untuk hari tersebut dan keluarga dia. Tapi misal ada keluarga, satu keluarga dia butuh satu hari itu makan 2 kilo misal atau 1 kilo. Nah, sedangkan ketika itu dia hanya memiliki beras setengah kilo aja. Nah, ini nggak cukup ini untuk makan dia dan keluarganya sehari tersebut, untuk hari tersebut. Berarti dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Nah, jadi diperhatikan, orang yang tidak wajib membayar zakat fitrah adalah orang yang tidak memiliki kelebihan untuk makan dia dan keluarganya ketika hari tersebut, ketika hari Idul Fitri tersebut. Kalau dia pas-pasan untuk makan untuk keluarga dia dan diri dia, nah itu dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau masih ada kelebihan, misal udah maghrib Idul Fitri, dilihat berasnya, wah berasnya ini untuk keluarga saya aja kurang nih, cuma 1 kilo untuk makan satu hari aja udah habis. Ya sudah, berarti tidak wajib membayar zakat fitrah. Tapi kalau ada kelebihannya, misal kebutuhan keluarga hanya 1 kilo untuk hari tersebut, untuk satu hari itu lebih setengah kilo, maka yang wajib hanya setengah kilo saja. Setengah kilo itu dibayarkan untuk satu keluarga, karena ya lebihannya hanya setengah kilo, tidak lebih. Nah, itu menurut penjelasan di sini.
Ay yaumil aidi maksudnya ketika hari raya. Jadi yaum ini ya dari subuh sampai maghrib itu namanya yaum. Maka kekuatan makanan dia itu bisa sampai 1 hari full untuk dia dan keluarganya, cukup. Kalau dia tidak ada kelebihan ketika hari itu, hari Idul Fitri, berarti dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Wakadha lailatahu aidon, dan juga malamnya, berarti 1 hari 1 malam selama 24 jam. Jadi misal 1 hari 1 malam tersebut keluarga itu membutuhkan beras 1,5 kilo atau 2 kilo atau 1 kilo lah anggap. Nah malam tersebut wah ini beras cuma 1,5 kilo untuk makan keluarga. 1 hari 1 malam itu kurang lebih 1 kilo. Nah, sisanya setengah kilo. Hanya setengah kilo itu yang wajib dikeluarkan zakat fitrah. Kalau misalnya pas-pasan 1 kilo gimana Pak? Berarti tidak wajib membayar zakat fitrah. Berarti dia yang wajib atau dia berhak mendapatkan zakat fitrah. Bukan dia yang mengeluarkan zakat fitrah, tapi dia yang berhak mendapatkan zakat fitrah karena pas-pasan berasnya itu. Nah ini untuk orang yang fakir miskin. Wa yuzakki asy-syakhsu an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Dan seseorang mengeluarkan zakat fitrah wajib ya untuk dirinya dan untuk keluarganya yang wajib dia tanggung. Dirinya, anaknya, istrinya, ibunya, adik perempuannya, itu wajib dia tanggung. Itu wajib dia keluarkan. Dan yang dikeluarkan hanya yang beragama Islam. Misal dia punya saudara atau punya anak atau punya istri yang beda agama, non muslim, berarti tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang wajib dikeluarkan hanya yang beragama Islam. Fala yalzamu, maka tidak wajib al muslimu orang muslim fitrata abdin wa qaribin wa zaujatin kuffar. Maka tidak wajib bagi seorang muslim untuk mengeluarkan zakat fitrah dari kerabatnya, dari istrinya yang kafir, yang tidak beragama Islam. Wa in wajabat nafaqatuhum, walaupun wajib menafkahinya. Jadi istri itu walaupun dia kafir tetap wajib dinafkahi. Nafkah itu tetap wajib, tidak memandang agama. Misal laki-lakinya Islam, istrinya non muslim, apakah wajib menafkahi? Tetap wajib. Di sini sebutkan wa in wajabat nafaqatuhum. Walaupun memang wajib menafkahi mereka, tapi zakat fitrahnya tidak wajib. Gitu. Wa idza wajabat, dan bila wajib al fitratu zakat fitrah ala syakhsi atas seseorang, fayakhruju, maka mengeluarkan so'an akan satu sok min quti baladihi, dari makanan pokok negerinya. Nah, diperhatikan berapa sih jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan seseorang? Satu orang satu sok. Nah, satu sok di sini ya kurang lebih 2,4 kilo atau 2,5 kilo per orang. Kalau dikonferensikan kepada beras hari ini ya, itu para ulama menghitung bahwasanya yang wajib dikeluarkan zakat fitrah satu sok itu ukurannya kurang lebih 2,4 sampai 2,5 kilogram beras. Karena min kuti baladihi, makanan pokok negerinya. Nah, ini harus diperhatikan. Kita ini di Indonesia itu mayoritas bermadhab Syafi'i. Nah, dalam madhab kita, madhab Syafi'i itu zakat fitrah itu harus dengan beras, tidak dengan uang atau tidak dengan yang lain. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi.
Nabi dulu zakat fitrah ya pakai makanan pokok ketika itu. Nah, diambillah kesimpulan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, yang paling utama zakat fitrah itu digunakan dengan beras, dikeluarkan dengan beras, bukan dengan uang. Walaupun ada sebagian mazhab yang mengatakan boleh dengan kimah, dengan harganya beras, dengan harganya makanan pokok. Tapi itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu mazhab negara India, Bangladesh, Pakistan dan sebagainya, dan yang dekat-dekat di situ. Nah, itu mayoritas mereka menganut mazhab Hanafi. Tapi kalau Indonesia diusahakan mengeluarkan zakat fitrah itu paling bagus dengan beras. Ukurannya berapa? Ya ukurannya itu tadi 2,5 kg beras. Faslun wa tudfa'u az-zakatu ilal asnafi ats-tsamaniyah. Menerangkan satu fasal, diberikanlah zakat fitrah tersebut kepada 8 golongan. Alladzina dzakarahum Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, yang mana 8 golongan tersebut sudah Allah sebutkan di dalam kitabnya yang mulia. Fi qaulihi ta'ala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya sedekah-sedekah atau zakat atau sedekah wajib itu diberikan kepada fuqara, orang-orang fakir, wal masakin dan orang-orang miskin, wal amilina dan amil, alaiha atas zakat, wal muallafati qulubuhum dan orang-orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, wa firiqabi dan dalam budak, wal gharimina dan orang yang terlilit hutang, wa fi sabilillah dan orang yang berperang di jalannya Allah, wa banis sabil dan orang yang berpergian jauh dan kehabisan bekal. Nah, kita akan bahas satu-satu. Orang yang berhak mendapatkan harta zakat, yang pertama adalah al-fuqara, orang-orang fakir. Yang kedua orang-orang miskin. Jadi ada fakir, ada miskin. Nah, siapakah orang-orang yang termasuk dalam fakir dan miskin ini? Pertama kita bahas tentang fakir dulu, baru miskin nanti. Nah, fakir ini adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi, baik dia punya pekerjaan atau tidak. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dia dan keluarga dia sehari-hari. Nah, ini disebut fakir. Dia nggak punya apa-apa, nggak punya harta, ataupun dia punya pekerjaan tapi pekerjaannya tidak mencukupi untuk kebutuhan dia sehari-hari dan keluarganya. Ini namanya fakir. Bisa kita lihat kalau fakir ini mungkin gelandangan-gelandangan yang ada di sekitar kota-kota, ataupun misal pengamen-pengamen itu kan dia tidak punya pekerjaan, ataupun penghasilannya tidak bisa menutupi kebutuhan dia sehari-hari. Nah, ini jangan sampai salah definisi ini. Yang kedua apa? Miskin. Miskin ini dia masih punya harta, sedikit harta, tetapi harta dia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dia dan keluarga dia sehari-hari, baik dia punya pekerjaan atau tidak. Misal dia masih punya handphone, masih punya motor, tapi motornya motor butut, handphonenya handphone yang tidak bagus, handphone yang murahan. Nah, itu hanya untuk kebutuhan dia sehari-hari. Motor dia pun dia gunakan untuk nyari kerja misal. Nah, ini diperhatikan,
Kebutuhan sehari-hari itu dihitungnya berapa? Dilihat dari kebiasaan suatu daerah. Ini fakir miskin masuk dalam definisi nih. Misal untuk satu keluarga dibutuhkan kebutuhan di Indonesia misal. Kalau di Indonesia ini mungkin kalau di daerah saya 50.000 cukup untuk satu hari satu keluarga. Itu sudah untuk bensin, sudah untuk beli beras, sudah untuk beli lauk. Nah, itu sudah cukup lah. Kalau di Sumatera ya, Sumatera itu standar mungkin 50.000 itu cukup. Tapi kalau kurang 50.000, 40.000 mungkin masih cukup. 40-50.000. Tapi kalau sudah 30.000 per hari, itu sudah tidak mencukupi untuk diri dia dan keluarga dia. Untuk makan aja udah ngepres banget itu satu hari. Maka kalau kita mencari orang fakir miskin yang berhak menerima zakat, kalau di Sumatera ya dilihat yang penghasilannya itu mungkin 40.000 ke bawah satu hari. Satu hari 40.000 ke bawah, itu sudah dia berhak mendapatkan zakat. Baik itu zakat mal atau zakat fitrah atau zakat apapun. Karena itu sudah di bawah standar untuk kebutuhan hidup dia dan keluarga dia. Ini fakir miskin. Nah, diperhatikan, banyak sekali saya dengar orang-orang itu memberikan untuk janda dan anak yatim, yatim piatu. Janda dan anak yatim itu tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat. Kalau misalnya jandanya fakir miskin, nah itu berarti dia bisa berhak dia menerima zakat. Kalau misalnya lagi yatim piatu, dia fakir miskin, nah itu berhak menerima zakat. Tapi kalau misalnya yatim piatu dititipkan sama pamannya orang kaya, sudah bisa memenuhi kebutuhan keponakannya, nah itu tidak berhak mendapat zakat karena sudah ada yang menanggung. Atau misal anak yatim ini dia punya dari pamannya itu tadi, dia punya warisan yang dikelola oleh pamannya tadi. Misal dia memang anak yatim piatu tapi diurus oleh pamannya karena dia punya warisan dari orang tuanya. Nah, dia mampu secara finansial, berarti dia tidak wajib, tidak berhak mendapatkan harta zakat. Nah, ini harus diperhatikan. Janda pun gitu juga. Kalau misalnya dia masih punya harta, masih bisa untuk mencukupi kebutuhan dia dan anak-anaknya, masih cukup. Bahkan janda-janda sekarang sudah banyak yang kaya-kaya, itu tidak wajib, tidak berhak mendapatkan zakat. Jadi fakir miskin itu tadi kategorinya. Yatim piatu dan janda itu yang boleh mendapatkan zakat itu yang hanya yang fakir dan miskin saja. Ataupun golongan-golongan yang lain. Misal anak yatim piatu baru masuk Islam, janda baru masuk Islam misal. Ataupun janda yang gorim. Misal gorim, terlilit hutang. Nah, itu dia berhak mendapatkan harta zakat. Selain itu dia tidak berhak. Kalau misalnya dia tidak fakir miskin, janda tersebut tidak gorim, tidak termasuk dalam 8 golongan, itu tidak boleh diberikan harta zakat. Ini banyak di daerah-daerah, oh ini janda kok nggak bisa kerja, tapi tanahnya berhektar-hektar, bahkan sampai diwariskan kepada anaknya itu masih berhektar-hektar. Satu orang masih dapat 4 hektar, 5 hektar. Nah itu janda yang tidak berhak mendapatkan harta zakat. Yatim piatu pun gitu juga. Yatim piatu kalau harta warisannya banyak ya nggak dapat. Tapi kalau dia fakir miskin ya tetap dapat karena dia fakir miskin, bukan karena yatim piatu. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian lagi kita bahas fi sabilillah. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat.
bahwasanya apa sih makna fisabilillah. Yang dimaksud dalam ayat ini fisabilillah itu ya tetap terutama itu orang-orang yang berjuang di jalannya Allah, orang yang berperang di jalan Allah, itu yang disebut fisabilillah. Maka orang-orang yang tidak berperang, ini menurut pendapat yang kuat ya dalam mazhab Syafi'i ya, yang dapat itu orang yang berjuang, yang berperang di jalannya Allah. Kalau dia tidak berperang, misal guru ngaji atau kiai, nah itu berarti tidak termasuk dalam fisabilillah. Ini dalam pendapat yang kuat. Tapi ada sebagian ulama termasuk Imam Qofal, walaupun ini diprotes oleh sebagian ulama yang lain, yang berpendapat bahwasanya fisabilillah itu fisabilil khair. Yang penting dia usaha dalam kebaikan, dia berhak mendapat harta zakat, seperti guru ngaji ataupun kiai ataupun imam masjid. Yang penting dia dalam sabilil khair, itu termasuk dalam fisabilillah. Ataupun santri, karena dia tolabul ilmi, fisabilil khair, ini masuk dalam kategori fisabilillah menurut pendapat yang kedua. Karena ada hadis Nabi yang menyebutkan bahwasanya tolabul ilmi fahuwa fisabilillah, orang yang menuntut ilmu itu masuk dalam kategori fisabilillah, dalam berusaha atau berjuang di jalannya Allah, berjuang dalam menegakkan agamanya Allah. Maka sebagian ulama boleh memberikan zakat kepada guru ngaji ataupun imam masjid ataupun kiai. Tapi tetap pendapat yang utama bahwasanya fisabilillah itu adalah orang-orang yang memang sedang berperang di jalannya Allah. Contohnya apa? Contoh di Gaza, di Palestina, itu mereka sedang berperang. Itu boleh kita berikan harta zakat kepada mereka. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.